yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu saja. Ini kami Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha sanggup. Dan tidak ada kuasa lain yang bisa melampaui kuasanya. Kuasanya itu dahsyat. Nah, oleh karena itu saudara sekalian kita bersyukur karena kita boleh mengenal Allah yang berkuasa dan besar. Allah yang maha sanggup. Sekalipun kita berhadapan dengan dunia dan dunia ini dipengaruhi oleh kuasa lain yang jahat. Itulah sebabnya kalau kita lihat dunia, itu cuma kejahatan yang ada, kekacauan dan sebagainya. Karena kuasa jahat ini adalah roh pengacau. Inilah yang mendatangkan masalah, kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus benar-benar mengerti dengan jelas apa dan bagaimana, siapa iblis itu. Sebab kalau kita cuma sekedar tahu saja, dia ini licik, dia penipu. Nah, mari saat ini saya akan ajak saudara melihat suatu kisah yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami. Ini terus terang akibat dari kelicikan si iblis tersebut. Nah, oleh karena itu, mari kita buka bersama-sama sekarang di dalam Matius pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-22 mulai. Diceritakan di sana begini. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya,
sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, di sini ada suatu problem dan kita tahu Yesus adalah problem solver. Yesus adalah penyelesai masalah. Yesus adalah the answer for the problem. Jawaban atas masalah. Dan Yesus adalah jalan keluar atas segala masalah. Dan dia Allah yang berkuasa, yang maha sanggup. Ada seorang yang buta dan bisu. Ini masalah besar. Tuhan menciptakan manusia untuk bisa melihat, bukan buta. Tuhan menciptakan manusia untuk bisa berbicara, bukan bisu. Kalau ada orang yang mengimani, ya Tuhan sudah menetapkan mana yang buta, mana yang bisu, yang cacat dan sebagainya. Dan kemudian ini dipercayai. Maaf, itu bukan Tuhan kita. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus, itu bukan Allah yang seperti itu. Dia Allah yang baik. Dia menciptakan semuanya baik. Dan dia bukan Allah yang menetapkan siapa buta, siapa bisu, dan sebagainya. Dia Allah yang menciptakan semuanya baik. Adanya problem seperti itu, ternyata ada kaitannya dengan yang disebut di sini setan. Orang ini jelas sekali dicatat kerasukan setan. Dan terbukti ketika Yesus mengusir setan itu, maka apa yang terjadi? Orang itu bisa melihat dan bisa berkata-kata. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat 23 sekarang. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ya ini agaknya anak Daud. Nah, banyak orang takjub. Iyalah, ada orang yang menderita buta, menderita bisu, kemudian dibebaskan, disembuhkan. Dan seharusnya kita bersyukur. Ada orang yang mengalami masalah, mengalami kesulitan, tapi berhasil dibebaskan. Seharusnya kita akan bersyukur melihat hal itu. Kecuali kita sudah tidak waras, barulah kita orang-orang yang mengatakan, enak-enak buta kenapa bisa melihat? Enak-enak bisu kenapa harus berbicara, bisa berbicara? Ini yang disebut tidak waras. Tapi kalau orang normal, dia akan mengatakan, oh puji Tuhan, orang bisa dibebaskan dari penderitaannya. Dengan dia bisa melihat, dia bisa berkarya. Dengan dia bisa berbicara, dia bisa bertindak, dia bisa melakukan banyak hal. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, di sini kita lihat bahwa sebetulnya Yesus datang untuk membebaskan. Tapi coba kita lihat ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, ada orang Farisi yang melihat itu kemudian memberi komentar. Ya, kita tidak tahu apakah dia itu suka atau tidak suka kalau orang ini sembuh dan sebagainya, tidak dicatat di sini. Tapi dia memberikan komentar yang membingungkan. Mereka katakan begini, Yesus itu mengusir setan dengan penghulu setan atau Beelzebul. Beelzebul itu sebetulnya dewa yang disembah-sembah orang-orang di daerah sana. Tapi di balik itu ya jelas oknum setan yang ada di situ. Dan kadang disebut sebagai penghulu setan.
Coba kita bayangkan. Yesus menyembuhkan orang itu tadi, mengusir setannya, dan kemudian ada yang berkomentar, oh itu pakai kuasa setan. Nah di sini kita lihat yang benar yang mana ini, bagaimana ini. Tapi coba kita telusuri dulu, apa yang Yesus katakan. Dalam ayat 25, Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, Yesus ingin menjelaskan di sini bahwa tidak mungkin Yesus itu pakai kuasa setan untuk mengusir setan. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Nah, mari sekarang kita lihat ayat yang ke-27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Nah, sampai di sini kita lihat apa yang disampaikan oleh Yesus. Pernyataan Yesus mengenai mengusir setan ini. Tidak mungkin Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Tadi sudah dijelaskan, itu akan memecah belah kerajaan dan sebagainya. Nah, lalu Yesus mengusir setannya dengan kuasa apa? Ayo kita lihat ayat yang ke-28 sekarang. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, nah kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, jadi jelas sekali di sini kita melihat bahwa yang terjadi tadi adalah kuasa Roh Kudus untuk mengusir setan itu. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Dia jauh lebih dahsyat dari kuasa-kuasa yang lain. Dan kuasa setan, roh jahat dan sebagainya tidak bisa bertahan di hadapan Roh Kudus. Nah, Yesus mengusir setan ini dengan kuasa Roh Allah. Nah, ini yang jelas. Nah, saudara sekalian, kita lihat tadi bagaimana setan itu memang pengacau. Mengacau terus. Dan dia pakai orang Farisi untuk memberikan konsep yang keliru, yang membingungkan. Ada orang yang butuh pertolongan Tuhan dan kemudian ditolong oleh Yesus, kuasa jahat, roh jahat diusir oleh Yesus. Mereka berkomentar dengan mengatakan, oh ini ngusirnya pakai Beelzebul atau kuasa roh jahat juga. Nah, di sini kita lihat bahwa mereka ini adalah pengacau, ingin membingungkan pemahaman, pengertian, bahkan iman Kristen. Oleh karena itu, mari kita tidak perlu bingung. Kuasa Roh Kudus itu yang bertindak untuk mengusir setan. Dan hanya kuasa yang lebih superior yang bisa mengusir kuasa yang inferior di bawahnya. Hanya Roh Kudus yang bisa mengatasi kuasa setan ini. Dan sudah tahu, kuasa iblis ini atau si iblis ini akan gemeter di hadapan hadirat Tuhan, di hadapan Roh Kudus. Tetapi karena iblis ini licik, dia penipu, dia pengacau, dia coba membuat hal-hal yang membingungkan. Seperti tadi sudah saya ungkapkan, orang Farisi dipakai untuk membingungkan. Bagaimana iblis ini diusir
dengan kuasa iblis juga. Nah, saudara sekalian, inilah triknya iblis. Dia itu penipu, dia itu pencuri, pembinasa. Oleh karena itu, tidak perlu digubris konsep ini. Kita cuma pegang konsepnya Yesus. Mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Jadi yang terpenting saat ini adalah kita harus mempersilahkan Roh Kudus untuk berkuasa, bertindak dalam hidup kita. Dengan mengatakan, silakan Roh Kudus menguasai hidupku, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Kuasai aku sepenuhnya. Ketika Roh Allah berkuasa atas hidup kita, maka tidak ada kuasa yang lain yang sanggup menghadapi kuasa Allah ini. Kuasa setan sekalipun tidak sanggup menghadapi kuasa Roh Kudus. Ini yang benar, ini yang harus kita percayai. Oleh karena itu senantiasa jangan pernah kita mengabaikan kehadiran Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Pastikan Roh Kudus ini selalu ada dalam kehidupan kita. Karena Yesus ini mengatakan, hanya Roh Kudus ini yang sanggup untuk mengusir setan-setan itu, iblis dan sebagainya. Yang lainnya tidak sanggup, hanya Roh Kudus saja. Nah, saudara sekalian, jelas di sini bahwa tadi orang yang mengalami kesembuhan tadi itu bukan karena kuasa Beelzebub lah, bukan kuasa setan dan sebagainya, tapi kuasa Roh Kudus. Cuma kebingungan mulai dimasukkan oleh si iblis ini, supaya pemahaman dan kepercayaan orang-orang termasuk kita itu akhirnya menjadi kacau. Ini memang pekerjaan iblis untuk mengacau. Nah, mungkin saudara bertanya, apakah bisa iblis mengusir iblis? Saya juga tidak bisa menjawab dalam hal ini karena memang tidak dicatat di sini, ya. Tetapi orang Farisi ini ternyata sebetulnya adalah orang-orang yang eksorsis juga. Mereka mengusir setan dengan kekuatan setan. Tidak mungkin dengan kuasa Yesus karena mereka menentang Yesus. Apa bisa demikian? Rupanya bisa seperti itu. Nah, jadi iblis ini coba mengacau. Tapi Yesus ketika dia mengatakan tadi dalam ayat yang ke-27 mengenai atau 26 juga ya, mengenai mengusir setan dengan kuasa setan, ini dikaitkan dengan Yesus. Bahwa Yesus tidak mungkin menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan. Sebab itu tentunya akan memecah belah dan sebagainya. Ini khusus untuk konteks kisah ini. Yesus mengatakan yang jelas adalah pertama-tama bukan dengan kuasa iblis. Dia mengusir setan bukan dengan kuasa setan. Yang kedua, dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang dikemukakan Yesus. Nah, lalu apakah setan bisa mengusir setan? Ya mungkin saja, karena dia penipu. Bisa saja dia menipu manusia dengan mungkin mengatakan, ya jelah minggir dulu supaya manusia tertipu. Supaya kelihatannya, wah ini bukan setan yang ngusir. Sehingga orang-orang ini akan memuja sesuatu yang ternyata ya setan sendiri.
Ini liciknya setan. Dan dia pengacau, dia berusaha mengacau seperti orang Farisi tadi. Dia dipakai oleh iblis untuk mengacau. Seharusnya mereka itu memuji, bersyukur kepada Tuhan karena ada kesembuhan, kebebasan dari penderitaan orang ini. Tapi malah berkomentar yang aneh-aneh. Ini semua adalah pekerjaan iblis. Nah, saudara sekalian, pagi hari ini jelas bagi kita bahwa kuasa Roh Kudus itu kuasa yang dahsyat di atas segala-galanya. Oleh karena itu mari kita selalu memastikan hidup kita ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sebab dengan kuasa Roh Kudus maka kita akan bisa melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Iblis tidak berdaya. Oleh karena itu kita jangan gampang dikibuli oleh iblis. Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan di sini, dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa iblis. Itu prinsip yang jelas. Nah, masalah yang lainnya itu bisa saja iblis itu mungkin mengacau, membingungkan dan sebagainya. Tapi kita pegang apa yang Yesus ajarkan. Penuh dengan Roh Kudus. Ada kuasa Allah dalam kehidupan kita. Dan Yesus tidak menggunakan kuasa iblis untuk mengusir iblis. Tapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, inilah saudara sekalian yang harus kita pahami supaya kita tidak bingung ya. Karena memang kisah ini memang mencatat suatu keadaan di mana iblis itu berusaha untuk mengacau. Sehingga banyak mendatangkan kebingungan dalam hal ini. Ya, tapi kita bersyukur, kita punya Yesus yang berkuasa. Dia juru selamat yang hidup. Saat ini apapun yang menjadi masalah saudara, Roh Kudus itu berkuasa. Ada buta, bisu, dan sebagainya, sakit penyakit apapun, ginjal yang tidak berfungsi, hati atau liver yang bermasalah, jantung, paru-paru, organ tubuh, dan sebagainya, Yesus sanggup untuk memulihkan. Yesus sanggup untuk menolong, karena dia adalah juru selamat. Terima kuasa Roh Kudus, dan urapannya akan membebaskan saudara. Tuhan sanggup memberikan organ tubuh yang baru, ginjal yang baru, liver yang baru, jantung yang baru, pankreas baru, paru-paru yang baru, tulang, kulit, dan sebagainya. Yesus sanggup. Oleh karena itu percaya hanya kepada Yesus. Mujizat tetap terjadi sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Iblis sudah dikalahkan. Dan di dalam nama Yesus sepanjang hari ini, kami diberkati berkelimpahan. Kami berkemenangan dan berhasil. Mujizat-Mu dinyatakan. Kami sehat Tuhan. Kuasa darah Yesus melindungi kami semua. Dan tidak ada pengacau, virus corona apapun yang bisa menyentuh. Kami semuanya sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.